Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Taib, kama arafna wa a'lanna bi anna hadzal yaum huwa al-yaum al-akhir aw liqa'un akhir fi hadhihi al-madah fi hadhihi al-madah fi hadhihi al-mustawa. Nah, fa sa nastafid hadhil fursah li al-muraja'ah. Fa nastafid hadzal liqa' hadhil fursah li al-muraja'ah min awwali ma darasna min al-mawdu' al-awwal alladhi darasna fi hadha al-mustawa fi hadha al-fasl fi barnamaj ad-dirasah an bu'd. Baik, jadi sebagaimana yang telah kita ketahui bersama ya, pertemuan ini adalah pertemuan terakhir. Jadi dimohon benar-benar diperhatikan apa yang Mu'alim sampaikan pada hari ini untuk ya bisa nanti menyiapkan ya untuk ujian akhir semester ya, agar Antuna bisa menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi ujiannya. Nah, Mu'alim akan coba bahas dari awal judul ya, tapi tentu tidak semuanya, tidak secara detail Mu'alim bacakan satu persatu, tidak Mu'alim jelaskan seperti pelajaran yang lalu ya. Karena ini banyak ya, lumayan ya, ada beberapa judul, jadi hanya Mu'alim ingin jelaskan poin-poinnya saja ya. Dan nanti ada sedikit contoh pertanyaannya seperti apa ya, dan cara menjawabnya bagaimana ya. Nah, tapi yang pertama kita masuk ke pembahasan tentang ya, afa aminu makrallah ya. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun ya. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa aminu makrallah ya. Apakah kalian merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah ya. Dan tidaklah seseorang itu merasa aman dari ya makar Allah kecuali orang-orang yang merugi ya. Dan di ayat yang lain disebutkan wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun, dan barang siapa yang ya berputus asa dari rahmat Allah ya, waman, dan barang siapa yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali dia orang-orang yang sesat. Ya, artinya aman dari azab Allah ya, intinya seperti itu. Ya, orang-orang yang merasa aman dari azab, dari hukuman Allah ya, dari makar Allah, dari balasan Allah ya, itu adalah orang-orang yang merugi ya. Artinya dia terlalu merasa pede dengan amalnya ya. Dia merasa terlalu pede dengan ibadahnya ya. Ya, itu rugi ya. Orang-orang yang seperti itu orang-orang yang merugi ya. Jadi jangan sampai kita merasa aman ya dari azab, dari siksaan Allah, karena setiap orang ya pasti nanti akan dibalas ya sesuai dengan perbuatannya ya. Ya, seorang tidak mungkin tidak berdosa ya. Seorang tidak mungkin tidak pernah melakukan dosa. Maka jangan merasa aman dengan ya hukuman atau azab Allah. Ya, kemudian sebaliknya ya, barang siapa yang terlalu berputus asa dari rahmat Allah ya, kalau yang ayat sebelumnya ini terlalu bangga, terlalu pede. Tapi kalau yang ini, yang ayat waman yaknatu ini terlalu berputus asa. Artinya dia ya pesimis dengan kasih sayang Allah ya. Dia tidak yakin Allah akan mengampuninya ya. Ini sesat ya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang
sesat, orang-orang yang jahil ya, bisa dibilang orang-orang yang kurang ya ilmu ya, jahil, nah, tidak belajar. Nah. Ya, jadi dua hal ini harus dihindari. Artinya pertengahan, ya. Ya, jangan terlalu merasa aman juga, tapi jangan terlalu pesimis juga, jangan terlalu takut ya. Ya, sehingga memberatkan diri kita sendiri. Nah, ya, kemudian dari Ibnu Abbas ya, Rasulullah pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Nah, faqala asyirku billah, ya, dosa besar itu diantaranya adalah syirik kepada Allah, wal ya'su min rahillah, berputus asa dari rahmat Allah, wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah. Nah, ya, ini sama ya, hadis selanjutnya ini sama intinya ya, dosa besar di antara dosa besar adalah syirik kepada Allah ya, merasa aman dari makar Allah ya, al-qunut min rahmatillah, ini sama putus asa dari rahmat Allah, wal ya'su min rahillah ya, pesimis terhadap ampunan Allah. Nah, ya, di sini diancam orang-orang yang terlalu merasa aman atau justru berputus asa, terlalu takut terhadap siksaan, ini mendapatkan ancaman ya, dosa besar. Nah, ya, kemudian tentang sabar ya, bab minal iman billah ya, bab tentang keimanan terhadap Allah, diantaranya adalah sabar terhadap takdir ya, sabar terhadap takdir. Nah, ya. Ya, apabila seorang ditimpa suatu musibah ya, maka ketahuilah ya, bahwasanya musibah itu adalah datang dari Allah, fayarda wa yusallim, maka dia akan merasa ridho dan ya menerima musibah tersebut ya, tanpa mengeluh, tanpa tanpa menyalahkan tanpa bereaksi secara berlebihan ya, tanpa menyalahkan takdir, menyalahkan Allah ya. Ya. Ya, kemudian di dalam hadis selanjutnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda ya, dua golongan yang termasuk dalam golongan orang-orang kafir ya. Ya, dua golongan yang dia melakukan suatu perbuatan kufur. Yang pertama adalah at-ta'nu fil ansab ya, melaknat ya, mencela nasab, dan meratapi mayit ya, meratapi atau menangisi mayit. Ya, dua hal ini menunjukkan dia tidak terima dengan takdir ya. Ya, ini adalah bentuk-bentuk perbuatan yang yang dikategorikan sebagai orang yang tidak sabar ya. Ya, yang pertama mencela nasab ya, mencela keturunan. Yang kedua ya, meratapi mayit ya, terlalu bersedih terhadap mayitnya. Ya, kemudian ya di sini Rasulullah juga mengingatkan ya, menyampaikan laisa minna ya, bukan dari kita ya, bukan dari golongan kita ya. Man darabal hudud, orang-orang yang menampar pipi-pipi ya, maksudnya ya, ketika bersedih dia menyiksa diri sendiri, wasyaqal juyub, dan merobek pakaian, merobek kantong-kantong baju ya, pakaian maksudnya, wada'a bid'awal jahiliyah, dan berdoa dengan doa-doa orang-orang jahiliyah. Ya, kemudian yang hadis selanjutnya ini yang penting juga dipahami ya, bahwasanya ketika Allah ingin menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka ya dia akan didahulukan ya, siksanya itu, hukumannya itu akan didahulukan di dunia ya. Sebaliknya apabila Allah menginginkan kepada hambanya keburukan, maka dosa itu akan ditahan sampai nanti ya akan dibalas di hari kiamat. Nah, ya, jadi jangan pernah merasa berputus asa ya. Ketika kita ditimpa musibah di dunia ini, jangan pernah berpikir ya Allah benci kepada kita ya. Allah ingin menyiksa kita ya. Allah tidak suka kepada kita. Itu tidak seperti itu ya. Justru kalau Allah tidak suka ya, dia akan ditabung. Dosa-dosanya itu akan ditabung terus ya. Sehingga nanti pada hari kiamat dia nanti akan mendapatkan siksaan yang lebih berat ya.
Ya, selama kita mendapatkan hukuman di dunia ya kita berhusnuzon saja. Mungkin itu adalah penghapus dosa ya, seperti itu. Nah, justru Allah ingin kebaikan kepada kita apabila kita ditimpa musibah di dunia ya. Karena kalau musibahnya sudah di akhirat itu sudah sangat berat itu. Nah, kemudian ya yang hadis yang terakhir adalah inna idzamil jaza ya. Besarnya pahala itu ya sebanding dengan besarnya ujian ya. Ketika kita menginginkan pahala yang besar, maka kita harus siap juga dengan ujian yang besar ya. Musibah yang besar. Nah, ya. Kalau kita ingin pahalanya kecil-kecil ya, maka ya siap ya kita ya harus ya maka nanti apa cobaannya juga kecil-kecil ya. Ya, kalau ingin pahala yang kecil, nanti cobaannya juga kecil. Tapi kalau ingin pahala yang besar, yang melimpah, ya, balasan yang besar, maka harus siap juga dengan cobaan atau musibah yang besar. Nah, ya, intinya seperti itu. Intinya sama dengan hadis sebelumnya. Nah, ya, ya, ujian itu fungsinya untuk ya melihat nanti reaksi hamba tersebut, ya, reaksi manusia tersebut, ya. Apabila dia ridho, faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho, maka keridoan baginya. Maka Allah akan ridho terhadap dirinya. Wa man sakhito, dan barang siapa yang sakhito, mencela, ya, mengumpat, ya, tidak terima, ya, menyalahkan takdir, ya, marah terhadap Allah, maka baginya kemarahan, ya, maka baginya kemurkaan. Baik. Nanti pertanyaannya dengan bahasa Arab ya, dengan sesuai dengan yang Mu'alim jelaskan tadi. Nah, ya, insya Allah pertanyaannya tidak terlalu panjang ya. Jawabannya nanti tidak terlalu panjang ya. Mu'alim inginkan jawaban yang singkat insya Allah nanti. Ya, pertanyaannya itu di antara bisa ya di antara kaifa atau man atau mada seperti itu ya. Intinya insya Allah Mu'alim buat semudah mungkin insya Allah ya, tapi tetap dengan bahasa Arab ya. Ya, dan nanti boleh membuka buku ya. Jadi ujiannya nanti boleh sambil membuka buku ya. Silahkan dibuka catatannya, bukunya ya. Apa-apa yang Mu'alim jelaskan hari ini dicatat ya. Biar nanti ketika ujian mudah ya. Baik. Ya, ini faidah-faidahnya, masailnya ini sama seperti yang Mu'alim jelaskan ya. Seperti ini intinya sama saja seperti yang barusan Mu'alim sampaikan ya. Ya, istilah-istilahnya juga harus dipahami. Istilah-istilah seperti yang UTS, soal-soal yang UTS pada waktu yang lalu ya, menerjemahkan suatu kalimat atau istilah itu nanti tetap ada ya di akhir ya, di akhir bab insya Allah. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan tentang riya ya, riya. Nah, ya, hubungan antara riya dengan pembahasan tentang tauhid adalah ya ya, ketika kita mengucapkan syahadat, ketika kita bertauhid, ya, konsekuensinya adalah kita mengikhlaskan seluruh amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, jadi konsekuensi pengamalan dari tauhid itu adalah kita mengikhlaskan ya. Kita mengikhlaskan seluruh ibadah kita, perbuatan kita ya, perbuatan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan riya ini adalah salah satu sifat yang bisa merusak ya, merusak pahala tauhid karena riya itu niatnya bukan ikhlasnya. Ketika seorang melakukan riya, ketika seseorang berlaku riya, maka keikhlasannya berkurang ya. Atau bahkan bisa jadi hilang ya. Keikhlasannya bisa jadi hilang. Karena yang dia niatkan itu adalah untuk ya pujian, untuk dilihat orang ya. Sehingga sehingga pengamalan tauhidnya tidak sempurna. Pengamalan tauhidnya yang di awal ya seharusnya dia niatkan kepada Allah ya ibadah,
Tapi karena ada riya, ya, dia niatkan untuk yang lain, ya, untuk dipuji, untuk diberikan hadiah, untuk dapat apa pujian, ya, untuk viral seperti itu. Kalau zaman sekarang ya, biar viral seperti itu. Maka ini dinamakan riya, ya. Sifat-sifat itu disebut dengan sifat riya. Sehingga bisa mengurangi pahala tauhid, ya, pahala ikhlas. Nah, ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, di dalam hadis qudsi, kalau Allah Taala, ana aghna syuraka anisyirk, ya. Allah mengatakan bahwasanya Allah itu adalah orang yang paling tidak butuh terhadap sekutu, ya, atau tandingan, ya, ya, atau bantuan, ya, bantuan dari makhluk lain. Man amil amalan asyraka ma'i, barang siapa yang mengerjakan amalan, ya, asyraka ma'i fihi ghairi, ya, sedangkan dia niatkan, ya, amalan tersebut selain kepadaku, ya, maka aku tinggalkan dia bersama apa yang dia sekutukan, ya. Ya. Kalau kita misalkan meniatkan perbuatan, ya, kita juga beribadah, tapi kita juga ingin dipuji. Nah, ya, Allah tinggalkan, ya, amalan itu, ya. Silahkan kamu, ya, ambil amalan itu untuk apa orang lain, untuk, ya, sesembahanmu yang lain. Nah, ya, maka dia tinggalkan, ya, perbuatannya itu untuk yang dia niatkan saja, ya. Allah tidak butuh terhadap amalan tersebut, ya. Nah, ya, kemudian di hadis selanjutnya di sini dijelaskan, ya, yang lebih Rasulullah takutkan dari Masih Dajjal itu apa? Ya, ya, Rasulullah ingin mengabarkan, ya, sesuatu yang paling Rasulullah takutkan dari Masih Dajjal, dari Dajjal itu adalah asyirkul khafi, nah, syirik yang tersembunyi, ya, yaitu seseorang sholat, kemudian dia memperbagus sholatnya agar dilihat oleh manusia. Ya, ini adalah perkara yang besar, ya. Hadzal amru azim, ya. Ini adalah perkara yang sangat agung, ya. Perkara riya ini perkara yang sangat agung karena karena riya ini bisa menolak, ya, bisa mementalkan, ya, apa istilahnya, ya. Bisa menghapus amal soleh, ya. Riya, ya, sifat riya itu bisa menghapus perbuatan, ya, amal soleh, ya. Ya, karena diniatkan kepada selain Allah. Nah, Dzikrus sabab al-mujib lidzalika, ya. Karena Allah itu adalah maha kaya, ya. Allah itu maha kaya, Allah maha apa? Maha kaya, tidak butuh terhadap apa? Sekutu, tidak butuh ada makhluk yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka Allah itu ada yang apabila hambanya itu, ya, membandingkan Allah dengan yang lain. Ya, bagaimana takutnya Nabi terhadap dan sahabatnya terhadap riya. Nah, ya, kemudian tafsir asyirkul khafi, ya. Bagaimana Rasulullah ini menafsirkan asyirkul khafi. Nah, ya, bi ayyusallil mar'u lillah. Nah, asyirkul khafi ini Rasulullah mencontohkan sebagaimana seorang yang salat, ya. Lakin yuzayyinuha, tapi salatnya ini dibagus-baguskan, dipanjang-panjangkan, ya, lima yara min nazuri rajulin, karena ingin dilihat oleh manusia. Taib. Ya, kemudian, ya, selanjutnya bab minasyirik iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Nah, ya, di antara bentuk kesyirikan yang lain selain riya adalah engkau menginginkan dari perbuatan itu, ya, ketika seorang manusia menginginkan dari perbuatannya adalah untuk mencari dunia. Nah, ya, di antara dalilnya mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya, barang siapa yang menginginkan
kehidupan dunia dan hiasannya ya, dan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim. Kita akan berikan ya. Kita akan berikan dunia itu a'malahum fiha. Ya, kita akan berikan ya untuk baginya dunia tersebut. Nah, wahum fiha la yubkhasun. Akan tetapi di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, karena seluruh apa balasannya sudah dia dapatkan di dunia ya, dan dia niatkan untuk dunia. Nah, sehingga akhirnya nanti ketika di akhirat ya Allah cabut semua nikmatnya. Nah, dia tidak akan dapat apa-apa di akhirat ya. Ya, padahal yang sesungguhnya itu nikmat sesungguhnya itu di akhirat bukan di dunia ya. Kemudian ini apa dalil yang lain ya, bagaimana Rasulullah mengancam ya, mengecam ya, mencela orang-orang ya ta'is abdud dinar ya. Binasalah hamba dinar, ta'is abdud dirham. Ya, binasalah hamba dirham. Ta'is abdul khosimah ya. Khomisah ya, khomisah. Ini adalah nama-nama harta ya. Ya, nama-nama harta yang dulu dicari orang, harta yang paling berharga ya, khomisah, khomilah ya. In u'tiya radiya, kalau dia diberi dia ridho, wa in lam yu'ta sakhita, kalau dia tidak diberikan dia marah, dia kesel ya. Nah, ta'is wan takasa ya. Binasalah dan tersungkurlah. Nah, fa idza syika falan taqasyana. Tuba li abdin akhidhi bi'anani farasihi fi sabilillah ya. Beruntunglah orang-orang yang mengambil ya pelana kuda mereka ya, mengambil kuda-kuda mereka untuk berjihad di jalan Allah. Nah, asy'asyara sahu ya. Ya, kepalanya berdebu ya, mugabbarotin kodamah ya, kepalanya kusut ya, rambutnya kusut ya, kakinya berdebu. Nah, wa in kana fil hirasah kana fil hirasah, wa in kana fis saqah kana fis saqah ya. Kalau dia disuruh menjaga benteng dia akan jaga, kalau dia disuruh menjaga di perbatasan dia akan berjaga, kalau disuruh perang ya dia perang. Inista'zana lam yu'zan. Kalau dia minta izin ya tidak akan diizinkan, kalau dia diminta untuk menghadap penguasa dia tidak akan ya diberikan tidak akan dipandang karena dia orang yang ya tidak mencari tidak menjilat penguasa. Nah, ya, intinya orang-orang yang ketika dia beramal dia tidak berniat untuk agar dilihat oleh manusia, agar dipandang ya. Perbuatannya itu tidak diniatkan untuk agar dia dianggap seorang yang pemberani, dipandang ya. Sehingga orang-orang tidak ada yang mengetahui ya. Orang-orang tidak menghiraukan dia ya, karena dia bukan siapa-siapa seperti itu. Ya. Ya, intinya dia bekerja dengan tulus ya, dengan ikhlas ya, tidak mencari ya, tidak terlalu pusing dengan apa yang dia dapat dari harta, dari kedudukan ya, dari pangkat ya. Ya, dia bekerja sesuai dengan yang dia tugaskan ya. Dia bekerja sesuai yang dia tugaskan, sesuai dengan tanggung jawab yang dia emban. Ya, tidak mencari perhatian orang, tidak mencari perhatian penguasa ya. Ya, tidak ingin dipandang sebagai ya orang yang misalkan orang yang paling pemberani, paling disiplin ya, tidak seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, ini insya Allah yang terakhir ya. Bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahalallah atau tahlili ma haramallah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Ya, bab barang siapa yang mentaati ulama dan umara ya dalam hal-hal yang diharamkan fi tahrimi ma ahalallah ya.
mentaati ulama dan umara untuk mengharamkan ya apa-apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, faqad ittakhadzahum arbaban min dunillah. Sungguh dia telah menjadikan ya sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita taat terhadap ulama dan umara dalam hal-hal yang Allah haramkan ya. Ya, kita mengharamkan apa yang telah Allah halalkan ya dengan dasar para ulama ya. Atau sebaliknya ya. Kita halalkan apa yang diharamkan oleh Allah ya karena mentaati ulama dan umara ini ya. Maka kita telah menjadikan mereka sebagai tandingan bagi Allah. Nah, ya, ketika mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan ya, maka kita telah menjadikan mereka sebagai tandingan ya bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak boleh menjadikan ulama dan umara ini ya hukum mereka di atas hukum Allah ya. Tidak boleh kita menghukumi ya sesuatu ya haram atau halalnya berdasarkan apa? Hukum ulama dan umara ya. Ulama dan penguasa ya. Umara itu penguasa, ulama itu orang-orang yang berilmu ya, orang-orang yang memiliki ilmu agama ya. Ya, ulama itu tidak semuanya benar ya. Ulama itu mereka manusia biasa juga, tidak semuanya itu benar. Kadang-kadang ada ulama yang salah juga ya. Ya, tapi kalau kita sudah buta ya, kalau kita sudah taklid buta ya terhadap mereka sehingga kita mengharamkan apa yang Allah halalkan ya, maka itu nanti bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, berkata Ibnu Abbas ya, yushiku an yunzila alaikum hijarah minas sama'. Ibnu Abbas berkata ya, yushiku ya, tidak ditakutkan ya atas kalian ya akan jatuh batu dari langit ya. Ya ditakutkan ya, ditakutkan aku takut kepada kalian akan ditimpa batu-batu dari langit. Nah, ya, aqul qala Rasul ya. Kenapa ya? Karena ketika saya berkata qala Rasul, tapi kalian mengatakan qala Abu Bakar dan Umar. Nah, ya, intinya ketika ada orang menasehati dengan suatu hadis ya, orang tersebut menjawab dengan perkataan yang lain ya, perkataan Abu Bakar, perkataan Umar ya. Ini yang sangat dibenci ya, sangat menjadikan Ibnu Abbas ini sangat marah ya. Ya, saya mengatakan perkataan Rasulullah, kamu menjawab dengan tapi kalau Umar kan seperti ini, tapi Abu Bakar berkata seperti ini. Nah, ini dia berarti menjadikan Abu Bakar dan Umar melebihi perkataan Rasul ya. Ya, menjadikan perkataan Abu Bakar dan Umar, hukum Abu Bakar dan Umar ini dia tempatkan di atas perkataan Rasulullah, dan ini ya pasti tidak benar ya. Dan ini ya jelas salah ya. Ya, menjadikan perkataan Abu Bakar dan Umar di atas perkataan Rasulullah ini jelas ya perbuatan yang salah ya, keyakinan yang salah. Ya, kemudian berkata Imam Ahmad, ajib tuliqaumin araful isnad wasihatahu ya. Saya heran ya kepada suatu kaum yang dia sebenarnya tahu isnad dan ya tahu ya silsilah sanad yang baik itu seperti apa, hadis yang sahih itu seperti apa ya. Tapi ketika mereka berpendapat, dia condong kepada pendapatnya Sufyan. Ya. Orang-orang yang menguasai hadis, tapi ketika berpendapat dia lebih banyak menukil dari pendapatnya Sufyan saja. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrih. Ya. Maka hindarilah ya orang-orang yang menyelisihi ya perintahnya antusibahum fitnah ya. Ya, karena takut ditimpa fitnah atau yusibahum atau nanti azab yang ditimpa azab yang pedih. Nah, fitnah itu adalah syirik ya. Yang dimaksud dengan fitnah itu adalah kesyirikan ya.
la'allahu idza radda ba'du qawli an yaqa'a fi qalbi syai'un min az-zayg fayahlakuna. Ya, wa an Adi bin Hatim annahu sami'a an-nabi yaqra'u hadhil ayah ya. Dari Adi bin Hatim ya, ya beliau pernah mendengar Rasulullah SAW membacakan suatu ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ya. Ya mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka arbaban ya, tandingan-tandingan ya, rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Faqultu lahu inna lasna na'buduhum ya. Maka dikatakan ya, maka aku katakan kepada Rasulullah, kami tidak menyembahnya. Nah, ya jadi ya Rasulullah mengatakan ya, orang-orang ini ya menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta itu sebagai tandingan ya. Ya. Kemudian ada yang protes ya. Bukankah kami tidak pernah menyembah mereka ya? Kamu bilang saya pendeta itu tandingan ya. Tapi kan kita tidak menyembah. Ya, tapi kan kita tidak menyembah pendeta ya. Ya, kalau kamu bilang pendeta dan rahib-rahib itu tandingan ya, orang-orang yang pemuka agama Nasara itu ya, tandingan selain Allah, tapi faktanya kita tidak pernah menyembah mereka. Nah, kemudian Rasulullah menjawab ya, alaisa yuharrimuna ma halallah fatuharrimunahu ya. Bukankah pendeta-pendeta tersebut mengharamkan apa yang telah Allah halalkan ya. Kemudian kalian ikut mengharamkan juga ya. Dan sebaliknya ya, mereka halalkan apa yang Allah haramkan ya. Tapi kalian akhirnya juga ikut mereka juga. Nah, fakultu bala. Nah, maka saya berkata ya, nah bala ya, benar. Fatilka ibadatuh. Maka itulah bentuk ibadah. Ya jadi ya jadi jangan sampai memahami seperti pemahaman orang-orang yang bertanya itu ya. Nah, ya. Ya, jadi ini yang bertanya bukan Adi bin Hatim. Dia hanya mendengarkan saja ya. Waktu itu hanya mendengarkan Rasulullah ya sedang berdialog dengan seorang. Nah, ya, orang ini memahami bentuk ibadah itu kalau disembah ya. Bentuk ibadah itu kalau kita sujud, kalau kita doa ya, kalau kita minta sesuatu ya. Bentuk ibadah yang dipahami oleh orang ini seperti itu ya. Tapi Rasulullah menyanggah ya, membantah. Ya, kamu taat terhadap mereka itu ibadah ya. Ya, kamu sudah tahu Allah halalkan, tapi kamu haramkan ya berdasarkan hukum pendeta itu ya. Pendeta ngomong A, kamu ngomong A. Pendeta ngomong B, kamu ngomong B. Ya padahal kamu tahu itu ya itu tidak benar, tapi kamu nurut saja sama mereka ya. Itulah bentuk ibadah ya. Ya itu bentuk ibadah ya. Itulah bentuk ibadah itu seperti itu. Nah, ya maka jangan sampai kamu jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ya. Jadi insya Allah seperti itu ya. Ya, jadi di sini Ibnu Abbas memisalkan Abu Bakar dan Umar ya. Ketika di zaman Ibnu Abbas, beliau yang mengambil contoh ya seseorang yang ya mengatakan pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Tapi di zaman Imam Ahmad ya yang diikuti pada waktu itu adalah kebanyakan Sufyan ya.
Baik. Ya, mungkin itu saja yang bisa Mualim sampaikan. Ya, tolong dipahami lagi ya hadis-hadisnya ya, ayat-ayatnya, dalil-dalilnya. Ya, nanti pertanyaannya akan seputar itu ya, akan seputar itu. Nah, dan boleh membuka kitab ya, dan boleh membuka kitab atau catatan, dan tidak diperbolehkan, yang tidak boleh itu antum bertanya ke teman ya, mencontek jawaban temannya, itu yang tidak boleh ya. Yang mu'alim izinkan hanya membuka kitab dan catatan ya. Nah, ya. Berlatih jujur pada diri sendiri ya. Ya, kalau nanti ada yang melakukan kecurangan ya, maka ya dosanya ditanggung sendiri. Silahkan dosanya nanti ditanggung sendiri. Ilmunya yang jelas tidak akan berkah. Ilmunya nanti yang jelas tidak akan ya bermanfaat, tidak akan berkah kalau antum ya tidak jujur terhadap diri sendiri, tidak mengikuti aturan yang berlaku, tidak menuruti ya aturan yang berlaku. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.